Oh, thank you ya. Mantap. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa, benar nggak bisa. Sekarang saya belum bisa ngomong apa. Oke, paling nggak gini, satu pembelajaran. Yang jelas saya berterima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menolong saya. Dan yang kedua adalah saya berterima kasih ada wasilah dengan Mas Andre. Mungkin kalau saya nggak bertemu dengan Mas Andre, direferensi oleh teman-teman yang ada di dalam kemarin, saya mungkin nggak mendapatkan putusan seperti ini ya, yang akhirnya sangat melegakan saya. Dan akhirnya memang inilah ini kan para kalau dibilang candu kemarin-kemarin ya. Ya. Dan memang ini menjadi pukulan buat saya. Tangis haru penuh sukacita Sandy Tumiwa pecah. Sedih dan bahagia seolah bercampur aduk mengiringi kebebasan terpidana kasus penyalahgunaan narkoba ini. Ya, berkat banding dan kasasi yang dikabulkan Mahkamah Agung, Kamis kemarin mantan suami Tessa Kaunang yang sedianya harus menjalani hukuman 4 tahun penjara ini akhirnya bisa mendapatkan keringanan hukuman, menjadi hanya 1 tahun 6 bulan penjara plus potongan asimilasi selama 1 bulan. Kamis 30 Juli kemarin, akhirnya ia bisa menghirup udara segar. Tampil lebih kurus dengan wajah agak pucat, Sandy nyaris tak bisa menumpahkan rasa bahagianya. Setiap kali mengingat mendiang ibunya, almarhumah Amalia Nursyanti, setiap kali itu pula air matanya menetes. Kita kan tahu namanya makna Idul Adha itu adalah pengorbanan. Pengorbanan dalam doanya. Mengorbankan salah satunya adalah pengorbanan sampai ibunya meninggal. Itu yang belum bisa diterima oleh Sandy. Usai bebas, malam itu juga Sandy langsung berziarah ke makam almarhumah ibunya. Di bawah lantunan gema takbir Idul Adha, Sandy tak kuasa menahan tangis di depan pusara orang yang telah melahirkannya. Silakan Sandy. Lampu lah. Kuburan. Tangis Sandy semakin pecah tatkala ia mengingat janji untuk membawa sang bunda ke tanah suci yang belum sempat ditunaikannya. Jadi ke Mekah. Kita nggak jadi ke Mekah. Doain aja. Nggak jadi ke Mekah, Mak. Aku dengerin kata mama. Ada aku dengerin kata mama. Udah san, udah san. Janji sama Mama mau berangkatin ke Mekah. Saya belum bisa merealisasikannya.
Tapi ya kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu saya bisa membadalkannya kan. Ya, penyesalan memang selalu datang belakangan. Apalagi saat ibundanya masih hidup, Sandi banyak terlibat kasus. Mulai dari perceraiannya dengan Tessa Kaunang, terlibat kasus penipuan berkedok investasi, hingga untuk kedua kalinya masuk bui akibat terjerat kasus narkoba. Di fase 2 kali masuk penjara itu, sang bunda kesehatannya terpuruk hingga akhirnya tutup usia. Kepada awak media, mantan suami Tessa Kaunang ini mengaku pasrah jika harus disalahkan atas kepergian sang bunda. Saya harus akuin itu adalah pasti ada pengalaman dari saya yang akhirnya membuat mama seperti itu. Dan saya harus bisa menerima itu. Apa ya bilang, kesalahan saya atau kelalaian saya sendiri. Dan ya bertahap, perlahan, ya saya harus membuktikan kepada saudara-saudara saya dan teman-teman saya bahwa saya bisa lebih baik ke depan. Usai bebas, rencananya Sandi akan menjalani masa rehabilitasi dari kecanduan narkoba. Yang penting saya Kedepannya sekarang selama beberapa bulan Sandi akan menjalani rehabilitasi di Yayasan Yakita Trade Center di Ciawi untuk mengobati. Kan memang mamanya bilang Sandi itu harusnya tempatnya direhabilitasi. Makanya doanya mamanya dikabul gitu. Jadi harus alhamdulillah, dan saya juga dapat referensi dari Andre. Jadi Andre itu di samping pengacara, dia itu seperti saudara. Selalu menolong anytime, kalau tante ada butuh selalu menolong. Jadi alhamdulillah kita kayak ketemu malaikat gitu yang menolong kita dalam keadaan susah. Pak Andre, kawan-kawan Mas Andre yang sudah membantu saya. Ini kan sebuah kemudahan. Dan akhir-akhir saya bisa dipersingkat waktu saya untuk bisa belajar di Hikmatul Musibah atau pesantren kehidupan atau universitas kehidupan ya kan di Salemba. Sekarang ke depannya ya saya harus bisa mengambil ilmu itu untuk ke depannya. Saya sebagai kuasa hukum sekaligus sebagai ketua hukum di Yayasan Rehabilitasi, apa tidak salah baiknya kalau saya bawa Sandi ke rehabilitasi lah untuk lebih dalam arti ya lebih menjalani lebih baik lagi pengobatan metode dari fisik, rehabilitasi gitu. psikologi. Jadi bukan putusan rehabilitasi bukan ya, tapi Sandi putusan bebas ya. Tapi saya sebagai kuasa hukum tetap menjalankan Sandi untuk rehabilitasi. Sandi hanya satu, Sandi menjadi orang yang baik dan sayang keluarga dan adik, itu aja. Itu udah dipesan, udah disampaikan Mas Sandi. Insya Allah Sandi akan amanah. Saya pun sudah janji sama mama ya sebelum beliau ada. Nah, saya mohon ini Pak, saya minta ini adalah yang terakhir. Saya di penjara dimanapun saya ada di dunia. Saya bilang begitu sama mama. Iya Sandi, ya. Seperti itu. Dan memang amanah mama terakhir itu ada mengucapkan gini. Mama nggak mau minta apa-apa, mama cuma pengen kamu jadi anak yang baik, itu aja.